Dia coba senteri area sekitar. Ternyata di pinggir-pinggir sungai itu ada akar-akar pohon yang menjulang dari atas ini sampai masuk ke dalam air. Semakin dekat Doni ini mengarahkan senternya, ternyata di situ ada perempuan. Perempuan ini main air sambil ketawa ngikik ke arahnya Doni. Dan perempuan ini terus ketawa sambil main air. Dan tak lama kemudian ada satu aktivitas yang membuat mereka ini diharuskan berdiri. Peserta ini akhirnya berdiri lagi. Nah, begitu mereka ini berdiri, satu panitia ini melihat di belakang dua peserta ini, panitia ini lihat ada dua pocong. Pocong ini berdiri, diam aja seolah-olah menatap ke arah mereka semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukmarga. Dan di kesempatan kali ini alhamdulillah kembali saya akan bercerita tentang satu kisah horor. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan saya lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, jadi untuk cerita kali ini kita akan cerita tentang sebuah diklat SAR yang pernah dialami oleh Gusti dan teman-temannya di daerah Pemalang. Tepatnya ada di sebuah perbukitan dan itu masuknya di sekitaran Desa Warung Pring di Pemalang. Nah, cerita ini memang bukan tentang cerita pendakian rencang semua, akan tetapi karakter ceritanya dan orang-orang yang ada di dalamnya ini kebanyakan adalah para pegiat alam ataupun para pendaki. Jadi Gusti dan teman-teman ini sempat melakukan diklat SAR ataupun pendidikan pelatihan dasar di satu daerah, tepatnya ini di satu desa yang bernama Desa Warung Pring di Kabupaten Pemalang. Jadi inti dari keseluruhannya adalah ya hampir sama ceritanya, ini mirip dengan cerita pendakian gunung. Ada memasuki hutan, turun ke bukit, turun ke sungai, kemudian camping dan lain sebagainya. Oke, jadi cerita ini dikirim oleh rencang kita yang bernama Gusti. Gusti ini berdomisili di Pemalang, Jawa Tengah. Dan dia ini cerita di tahun 2000 itu, pada saat itu Gusti sedang menempuh pendidikan D1. Dia ini menempuh pendidikan D1, pokoknya jurusannya ini di bidang komputer. Yang pada waktu itu kampusnya ini ada di Pemalang. Dan kampus ini pada saat itu belum ada organisasi pecinta alamnya. Jadi saat itu Gusti dan teman-teman ini berusaha mengumpulkan para pecinta alam atau mahasiswa yang menyukai kegiatan dari outdoor. Mereka dikumpulkan semua untuk membuat satu organisasi pecinta alam. Jadi ya bisa dikatakan Gusti dan teman-teman di tahun 2000 itu adalah pelopor, inisiator ataupun pendiri dari organisasi ini. Dan tidak begitu lama organisasi ini berdiri, 1 tahun kemudian mereka melakukan sebuah pembukaan untuk anggota baru. Jadi pendaftaran untuk mahasiswa baru, anggota baru yang mau ikut di organisasi tersebut, di mana syarat-syaratnya itu mereka harus mengikuti proses diklat SAR, pendidikan pelatihan dasar yang diadakan oleh Gusti dan teman-teman. Lalu dipilihlah kemudian ini satu tanggal mereka ini akan melaksanakan kegiatan tersebut ini kapan. Setelahnya mereka ini menentukan hari, dan setelah ditentukan harinya ini akan dimulai pada hari Jumat sampai dengan hari Minggu, jadi 3 hari. Nah, biasanya Gusti dan teman-teman ini sebelumnya ketika melakukan camping dan lain-lain itu selalu di Desa Warung Pring itu, di sebuah perbukitan, karena di sana tempatnya asri dan masih banyak hutan. Apalagi di situ ada sungai dan juga ada air terjun kecil.
Dan rencananya diklat SAR ini akan diadakan memang di tempat itu karena yang pertama Gusti dan teman-teman ini minimal sudah tahu lah sedikit banyak tentang lokasi yang ada di sana. Nah, singkat cerita hari itu hari Jumat, panitia sekitar 20 orang itu berangkat terlebih dahulu menuju ke lokasi. Tepatnya setelah yang panitia cowok ini selesai sholat Jumat, mereka itu berangkat, dan begitu sampai di lokasi desa itu, mereka langsung menuju ke salah satu rumah, di mana rumah itu adalah rumah juru kunci. Karena desa ini memang ada juru kuncinya. Nah, begitu mereka semua ini datang, mereka mengungkapkan kan, jadi keinginan mereka bahwa kelompok mereka ini akan mengadakan satu kegiatan, yaitu kegiatan diklat SAR di desa tersebut. Nah, pada saat itu juru kunci ini, di mana beliau adalah seorang bapak-bapak, menyambut mereka ini dengan baik, dengan ramah. Dan pada saat itu cuma satu pesannya, hanya satu pesan dari juru kunci tersebut, pokoknya jangan melakukan hal yang aneh-aneh. Kalian harus jaga sikap ketika nantinya ada di dekat dengan desa mati. Jadi memang kebetulan di dekat desa itu, Warung Pring, ada satu desa yang orang-orang menyebutnya dengan desa mati. Desa ini sudah lama terbengkalai, ditinggal oleh para penduduknya. Dan kenapa warga menjuluki desa ini dengan sebutan desa mati? Karena sejarahnya dulunya konon di desa ini ada satu pembunuhan sadis yang mengakibatkan pada akhirnya semua penduduknya itu meninggalkan desa tersebut karena takut. Nah, karena takut akan terjadinya hal yang serupa, begitu kan, dan akhirnya desa ini dijuluki dengan nama desa mati. Nah, begitu Gusti mendengar penjelasan dari juru kunci tersebut, bapak-bapak itu, Gusti dan teman-teman ini mengiyakan dan memohon izin kepada beliau, bapak-bapak juru kunci. Selanjutnya ini berangkatlah mereka ini sekitar pada jam 3 sore. Mereka mulai menaiki area perbukitan menuju ke satu lokasi yang mereka ini tuju. Nah, begitu memasuki hutan-hutan kecil, mereka beberapa kali ini sempat ketemu dengan penduduk yang ada di situ. Umumnya penduduk di sana ini petani, dan pada saat itu baru turun dari hutan, entah cari kayu bakar ataupun mengunjungi ladang mereka. Nah, pada saat itu ada 2 orang petani yang nampak ini seperti suami istri, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ini lagi turun mereka ini. Nah, setelahnya mereka ini berhenti karena melihat ada rombongannya Gusti dan teman-teman ini jalan ini naik ke atas. Nah, pada waktu itu ibu-ibu ini sempat menegur, "Loh, ini mau pada kemana?" "Oh, kami mau naik, Bu. Kami ada acara." "Loh, kalian ini kok berani sekali? Wong kami ini penduduk di sekitar sini kalau jam segini sudah harus turun. Jangan sampai maghrib kita masih ada di atas. Kami nggak ada yang berani, Mbak. Kok kalian yang bukan penduduk sini kok berani naik?" Nah, waktu itu Gusti dan teman-teman ini bilang, "Iya, Bu, karena kami ini memang ada kegiatan diklat SAR pecinta alam yang harus dilaksanakan di atas." Dan mendengar pernyataan dari Gusti dan teman-teman, akhirnya ibu-ibu itu cuma berpesan, "Ya wis, atos-atos ya Mbak, ya sudah, hati-hati ya kalau memang harus ke sana. Oh, nanti tolong dijaga sikapnya karena di sana masih ada desa mati, Mbak." "Oh iya Bu, nggih Bu, matur suwun, terima kasih." Nah, akhirnya mereka pun lanjut naik kan setelah bertemu dengan sepasang suami istri tersebut. Begitu sampai di satu lokasi yang mereka tuju, yang mereka maksud, di situ ada satu gubuk. Nah, biasa-biasanya sebelum-sebelumnya itu memang Gusti dan teman-teman selalu mendirikan tenda di samping gubuk tersebut karena lokasinya memang menurut Gusti dan teman-teman ini cukup strategis, sejuk dan dekat pula dengan sungai. Jadi nantinya mereka akan mengambil air dari sungai ini untuk masak, untuk kebutuhan yang lain, untuk cuci muka dan lain sebagainya. Nah, setelahnya mereka ini pun mulai mendirikan tenda sambil mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ketika malam menjelang, karena peserta ini belum datang, jadi peserta ini akan datang di keesokan harinya.
malam itu panitia ini berkumpul, bercanda sambil ya membicarakan kegiatan yang akan dilaksanakan di esok harinya. Mereka pun ngobrol di situ, bercanda-bercanda, saling bertukar ide satu sama lain sampai di malam hari. Selanjutnya itu nggak ada kejadian yang aneh, kejadian apapun yang menurut mereka ganjil ini nggak ada satupun, keanehan apapun ini nggak ada. Dan di pagi harinya mereka semua mulai berkemas-kemas gitu kan. Jadi di Sabtu pagi itu mereka mulai mempersiapkan segala sesuatunya sambil menunggu para peserta ini datang nantinya. Nah, di sekitaran jam 9 atau jam 10 pagi peserta pun berdatangan. Jadi peserta datang dan mulailah peserta ini diberikan info, segala macam info ini tentang lokasi yang ada di sana, termasuk ya tentang adanya desa mati yang ada di situ. Jadi mereka peserta ini harus benar-benar jaga sikap, dan gak cuma peserta, panitia pun juga diingatkan sekali lagi untuk benar-benar ya untuk menjaga sikap, karena di sana itu masih terkenal wingit dan angker. Nah, ketika selesai semua pemantapan itu diberikan oleh panitia, mulailah acara ini. Jadi acara ini mulai dilaksanakan sampai di sore hari, dan singkat cerita mereka pun istirahat. Dan di malam hari itu memang seperti biasa, seperti layaknya sebuah organisasi pecinta alam maupun organisasi lainnya, mereka mengadakan kegiatan yang dinamakan jurit malam. Istilahnya itu jurit malam kalau di tempatku, entah di tempat rencang semua ini istilahnya apa. Mereka pun harus berkeliling itu kan, memutari area hutan yang ada di sana, dan dibagi nantinya ini menjadi beberapa pos. Dan ketika panitia ini membicarakan hal itu, ada beberapa orang itu yang sudah dibagi tugasnya untuk menempati pos masing-masing. Jadi ada 6 pos yang ada di sana yang sudah dibagi titik-titiknya. Dan kebetulan pos 5 dan pos 6 ini belum terisi. Jadi masih kosong dan hanya sisa 3 orang pada waktu itu. Jadi 3 orang itu adalah Gusti, Ardi, dan Doni. Dan memang kebetulan Gusti ini sangat dekat sekali dengan yang namanya Doni dan Ardi. Khususnya ini si Doni. Jadi Gusti ini tahu betul karakter dari Doni itu seperti apa. Jadi si Doni ini menurut pengakuan dari Gusti ini orangnya sangat-sangat penakut. Akan tetapi Doni juga terkesan lucu. Karena fisik dari Doni pun mohon maaf agak gembul. Dan dia ini memang agak konyol. Seringkali dia ini banyol kalau sama teman-temannya. Nah, pada saat pembagian tugas itu, Gusti ini sempat berpikir, dia ini berpikir pengen ngusili si Doni. Jadi rencananya Gusti ini mau ngerjain Doni gitu loh, supaya Doni ini ditempatkan nantinya di pos yang dekat dengan sungai. Nah, waktu itu Doni ini sudah berpikiran kalau dia ini percaya diri, kalau dia akan ditunjuk oleh si Gusti temannya itu sebagai satu anggota di timnya di satu pos yang sama. Tapi ternyata ketika pemilihan itu Gusti memilih Ardi, teman satunya. Nah, waktu itu Doni ini agak kaget. Doni ini kan akhirnya agak kecewa. Kok nggak milih aku kamu Gus? Nggak, aku pingin sama Ardi kok. Sambil cengengesan si Gusti ini. Nah, waktu itu Doni ini sudah kayak ketakutan. Aduh, gimana ini? Nanti aku sendirian. Apalagi aku ini ditempatin di pos 6 yang di dekat sungai. Tapi semakin Doni takut, semakin teman-temannya itu nakut-nakutin. Don, hati-hati loh, di dekat sungai itu ada siluman air. Biasanya sering ada penampakan itu di sana. Dan waktu itu Doni bilang, enggak, aku nggak takut. Aku sudah bawa Quran kecil ini sama tasbih. Aku nggak takut. Waktu itu teman-temannya ini terus bercandain si Doni ini, dipecandain terus si Doni supaya Doni ini benar-benar takut. Dan Doni itu sudah kelihatan. Pada saat itu raut mukanya udah nggak nyaman Doni itu. Tapi dirinya si Doni ini seolah-olah memberanikan diri. Dan ketika semua ini sudah disepakati, pada akhirnya kan Doni pun ya sudahlah nurut. Semuanya ini sudah disepakati, mulailah dibagi tugas. Sekitar jam 8 atau jam 9 malam mereka pun menyebar. Jadi panitia-panitia ini menuju ke pos masing-masing dan peserta pun mulai diberangkatkan. Nah, ada dari beberapa panitia ini yang memang ditugaskan sebagai tim sweeper, yaitu mereka ini yang berjalan di paling belakang, di paling akhir, di mana mereka tugasnya untuk sapu ranjau, menyapu ranjau.
Jadi itu adalah istilah sapu ranjau ini menyapu ranjau, artinya mereka inilah yang nantinya akan menyiasati jalur-jalur. Jadi siapa tahu ada barang yang terjatuh atau ada dari peserta-peserta ini yang masih tertinggal di belakang. Jadi tugas mereka ini adalah ya bisa dikatakan di akhir perjalanan, di barisan paling belakang. Nah, begitu proses jurit malam ini dimulai, malam itu suasana ini tiba-tiba menjadi hening. Tiba-tiba suasana yang tadinya ada sendau, gurau, tiba-tiba berubah menjadi hening. Nah, pada waktu itu, ketika ada di pos 5, karena posisi pos 5 ini posisinya ada di antara seperti dua pohon yang besar, Gusti dan Ardi waktu itu merasakan ada satu perasaan yang membuat mereka ini tidak nyaman. Awalnya apalagi si Gusti ini waktu itu sedang haid. Gusti ini bilang sama Ardi, aku memang lagi mens. Tapi di situ Gusti tetap berusaha berpikir positif. Dia ini tidak mau mikir yang macam-macam. Ya sudahlah, mudah-mudahan nggak ada apa-apa. Meskipun waktu itu dia sempat berpikir dia ini lagi mens. Dia sempat bilang sama Ardi. Ardi juga agak ketakutan karena menurut pengakuan dari Gusti, sebelum-sebelumnya Gusti ini sudah sering kali mendengar mitos-mitos mengenai kalau lagi mens ini jangan datang-datang ke tempat yang kotor, tempat yang lembab seperti gunung, kebun dan lain sebagainya. Karena itu berpotensi nanti bisa kesurupan. Nah, pada waktu itu akhirnya Gusti dan Ardi ini berusaha untuk tetap tenang karena mereka juga anggota dari panitia. Mereka tidak boleh kelihatan panik dilihat oleh peserta-peserta lain. Nah, suasana pada waktu itu dingin sekali dan Ardi itu awalnya terlihat biasa aja. Dia ini terlihat biasa aja, dia ini duduk-duduk sambil menyenterkan senternya ke arah hutan. Jadi dia ini senter-senter ke arah tengah hutan itu gelap sekali. Sambil dia ini mengamati kan, kalau ada peserta yang datang. Nah, tidak lama kemudian dia ini mematikan senternya. Ditanya sama Gusti, ngapain kok dimatiin, dinyalain lagi daripada gabut. Jadi Ardi ini seperti dep. Menyalakan senternya, mematikan senternya, menyalakan senternya, mematikan senternya gitu loh, daripada gabut, kata si Ardi ini. Nah, Gusti ini bilang, jangan gitu udah, nanti malah senternya jadi rusak. Nah, gak lama setelah itu, Ardi ini kelihatan wajahnya kok tiba-tiba pucat. Dan tiba-tiba dia ini diem. Lah, Gusti yang menangkap situasi itu, dia langsung tanya ke Ardi ya, Di, kamu kenapa Di, kok diem? Nah, si Ardi ini diem. Dia ini masih diem sambil mainin senternya itu. Dia nyalakan lagi, dia matikan lagi. Dan ditanya lagi sama Gusti kan, Di, kamu kenapa Di? Kok diem Di? Ardi ini nampak tatapannya ini kosong ke arah tengah hutan. Wajahnya ini benar-benar pucat. Jadi seolah-olah dia ini habis melihat sesuatu. Dan Ardi ini masih tetap diam di situ. Dia duduk aja, setelahnya dia ini seperti mematung. Senternya ini menyala. Dan beberapa menit kemudian Ardi ini bilang ke Gusti, seperti agak kaget gitu. Gus, aku mau ke pos sebelah ya Gus. Loh, lah mau ngapain? Aku di sini sendirian tak? Aku mau ke sana ngambil senter. Ini senterku mati. Jadi memang pada waktu itu Gusti melihat senternya Ardi ini mati, tidak bisa dinyalain lagi. Nah, sementara di pos mereka nggak ada lagi penerangan selain senter itu. Akhirnya setelah berpikir beberapa menit, Gusti pun mengizinkan Ardi untuk pergi ke pos sebelah untuk ngambil senter yang lain. Yang awalnya Gusti ini agak takut juga, mau ditinggal sendirian di situ nggak ada penerangan dan suasana di hutan itu di malam itu benar-benar gelap, benar-benar sunyi. Nah, ketika Ardi ini berangkat, dia mulai jalan. Gusti itu melihat Ardi itu seolah-olah nggak seperti biasanya. Dia ini kayak terburu-buru menuju ke pos selanjutnya. Nah, sedangkan pos selanjutnya ini udah nggak kelihatan dari arah pos 5 yang ditempati Gusti pada waktu itu. Nah, ketika Ardi ini pergi, otomatis Gusti itu kan sendirian. Dia akhirnya kan noleh ke kanan, dia ini noleh ke kiri. Dia ini kan agak ketakutan juga. Setelah dia noleh-noleh dari tadi, oh aman. Dia ini tidak melihat ada satu hal yang aneh ataupun ada satu hal yang membuat dia ini berpikir macam-macam. Jadi tidak ada sama sekali. Dan setelah itu Gusti pun menggelar matras di situ. Dia duduk-duduk di situ sambil menunggu peserta ini yang akan datang. Nah, setelah ditunggu lama, setengah jam, 1 jam, kok belum juga ada peserta yang lewat. Akhirnya karena suasana yang nyaman, suasana yang sejuk, Gusti ini pun ketiduran di situ. Dia ketiduran
semakin lama dia semakin merasakan nyaman dan tidurlah Gusti itu di lokasi tersebut. Nah, di akhir ceritanya sekitar subuh hari, dia dibangunkan oleh tim sweeper ini dari panitia. Gus, bangun Gus, bangun, udah pagi. Dan begitu Gusti ini bangun, loh, ini jam berapa? Ini udah subuh dah. Ayo bangun loh, acaranya udah selesai. Loh, acaranya udah selesai. Udah selesai, ayo bangun. Loh, ini kenapa kok sampai subuh? Gusti ini kan batin. Loh, ini kenapa kok sampai subuh belum ada satu peserta pun yang mendatangi di pos 5 ini? Padahal dari tadi Gusti ada di situ, itu kan sendirian dia dari malam. Nah, pada waktu itu Gusti ini berpikir, oh ya mungkin karena aku ini ketiduran, terus para peserta ini lewat ke sini tapi tidak berani bangunin aku. Jadi Gusti ini sempat ya berpikir positif gitulah seperti itu, dan Gusti pun mengikuti dari tim sweeper ini. Mereka jalan untuk menuju kembali ke base camp. Nah, ketika kembali ke base camp saat matahari terbit itu, mulailah mereka ini saling bercerita. Apalagi waktu itu Gusti ini bertanya-tanya, Ardi ini kenapa? Aku nggak kembali lagi sampai subuh hari, sampai acara itu selesai. Kenapa Ardi ini nggak kembali? Padahal sebelumnya dia izin untuk ngambil senter. Nah, ketika bertemu dengan Ardi, ternyata Ardi ini langsung minta maaf sama si Gusti. Gus, minta maaf ya Gus, aku tadi tidak balik lagi ke pos 5. Lola, kamu itu kenapa? Kok kamu biarin aku itu sendiri? Gusti bilang seperti itu dengan si Ardi. Dan ternyata Ardi itu pada saat menjaga pos 5 dengan Gusti, di tengah-tengah hutan yang gelap itu, Ardi ini melihat ada sosok besar yang duduk persis di belakangnya dari si Gusti. Jadi sosok itu tinggi besar dan matanya itu menyala merah melotot ke arah Ardi dan Gusti. Nah, waktu itu Ardi ini benar-benar ketakutan dengan tatapan dari sosok makhluk tinggi besar itu. Karena ukurannya ini benar-benar sangat tinggi, menurut pengakuan dari Ardi ini hampir 3 meteran. Dan badannya itu besar gitu loh. Jadi melotot ke arah mereka berdua. Dan pada waktu itulah si Ardi itu tiba-tiba wajahnya berubah jadi pucat. Dan dia ini benar-benar ketakutan. Ditambah lagi senter itu tiba-tiba mati setelah tadi itu dimain-mainkan sama si Ardi. Nah, dia ini izin ke Gusti untuk ambil senter sebenarnya. Dalam situasi itu, Ardi ini sebenarnya sangat-sangat ketakutan. Ardi ini sangat ketakutan dengan adanya makhluk itu. Jadi ketika senter itu mati, kesempatan itulah yang diambil oleh Ardi ini. Dia minta izin ke Gusti supaya bisa pergi dari tempat itu. Nah, mendengar cerita itu, Gusti ini kemudian cuma bilang, oh ternyata itu alasanmu. Ya Gus, minta maaf ya Gus. Nah, terus si Ardi ini tanya balik ke Gusti gitu. Lah kamu sendiri gimana Gus? Waktu tak tinggal tadi apa ada kejadian aneh, kejadian yang ganjil atau apa? Gusti ini menjawab, enggak tuh, aku malah tidur aja, ketiduran di sana sampai subuh. Aku yang ngerasa suasana itu sejuk aja sama nyaman. Ya mungkin mereka makhluk-makhluk itu nggak ganggu aku. Ya nggak tahu juga sih aku, padahal aku juga lagi mens. Tapi aku cuma berpikir positif dan aku merasa nyaman aja sih di sana. Dan ternyata ada pula cerita lain. Jadi di sisi lain, Doni ini cerita, teman dari Gusti yang satunya dari Ardi. Si Doni ini cerita. Jadi pada waktu itu, Doni ini menjaga di pos 6 yang lokasinya itu ada di pinggiran sungai. Nah, Doni ini diam seorang diri dan dia ini mendengar ada suara aliran-aliran air. Jadi yang terdengar di situ hanya aliran-aliran air dari sungai. Nah, pada waktu itu menunggu peserta yang datang, Doni pun mendengar suara yang aneh. Yang didengar oleh Doni itu adalah suara gemericik air. Tapi nggak lama kemudian suara gemericik air ini tiba-tiba berubah seperti suara air yang berkecipak, seperti ada yang memainkan dari air itu, kecipak, 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 kecipak. Nah, waktu itu Doni ini berpikir, ini pasti Gusti sama Ardi ini kerjaannya. Nah, di situ teriaklah si Doni itu, teriak kan, Gusti, Ardi, woi kalian jangan ganggu aku nggak takut yo. Udah kamu jaga aja di pos sana, kalian jaga aja di pos sana, nggak usah ganggu aku. Nah, Doni ini sempat ngomong seperti itu, dan ternyata nggak ada sautan ataupun jawaban sama sekali. Dan suara kecipak air ini terus mengganggu. Jadi Doni ini merasa terus terganggu dengan suara kecipak air ini, kecipak, 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 kecipak. Dan suaranya ini semakin keras, kecipak, 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 kecipak. Wah, Doni ini kan agak kaget juga di situ.
Nah, karena Doni ini sejak awalnya udah jengkel sama kedua temennya karena nakut-nakutin terus si Gusti sama Ardi itu, dia ini masih batin di situ agak sebel dia nih. Ini Gusti sama Ardi ini memang kurang ajar ini. Akhirnya dia memutuskan untuk menghampiri kedua temannya itu. Dia jalan menuju ke sumber suara itu, dia ambil senter, dia jalan kaki. Nah, setelahnya dia ini sampai di sumber suara itu. Dia coba senteri area sekitar. Ternyata di pinggir-pinggir sungai itu ada akar-akar pohon yang menjulang dari atas ini sampai masuk ke dalam air. Dia senter di situ terus dan ada percikan-percikan air di situ. Semakin dekat Doni ini mengarahkan senternya, ternyata di situ ada perempuan. Perempuan ini lagi main air. Semua rambut dan bajunya yang berwarna putih itu basah semuanya, basah kuyup. Nah, perempuan ini main air sambil ketawa ngikik ke arahnya Doni. Dan perempuan ini terus ketawa sambil main air. Dan setelahnya menatap ke arahnya Doni. Nah, pada waktu itu Doni ini saking takutnya, dia ini langsung lari menuju ke belakang. Senter ini sampai jatuh dan dia ini lihat senternya ini sampai rusak. Udah lah, tak pikirin, dia ini langsung lari aja. Dia tidak mikirin senternya, dia lari menuju ke base camp. Nah, hal itulah yang kemudian jadi bahan ketawaan sama teman-temannya. Karena teman-temannya merasa si Doni ini lucu ketika menyampaikan. Padahal kejadian itu adalah kejadian yang benar-benar horor menurut beberapa teman yang lain dari si Doni. Tapi bagi Gusti dan Ardi, itu adalah sesuatu yang lucu karena mereka ini tahu persis Doni ini seperti apa karakternya. Doni ini orangnya yang memang lucu, banyol, konyol. Jadi mereka ketawa ketika Doni menjelaskan hal itu pada mereka semua. Nah, sementara itu ada beberapa dari panitia lain ini yang mengungkapkan waktu itu ada 2 orang panitia ini lagi berjaga-jaga di pos 1 dan ada 2 orang peserta ini yang kemudian datang. Nah, begitu 2 peserta ini datang, mereka kemudian disuruh duduk oleh panitia itu. Sudah duduk dulu dan tak lama kemudian ada satu aktivitas yang membuat mereka ini diharuskan berdiri. Peserta ini akhirnya berdiri lagi. Nah, begitu mereka ini berdiri, satu panitia ini melihat di belakang 2 peserta ini, panitia ini lihat ada 2 pocong. Pocong ini berdiri, diam aja seolah-olah menatap ke arah mereka semua. Jadi kondisi pocong ini di belakang mereka, 2 peserta ini. Nah, pada saat itu, ketika ada pocong di belakang para peserta ini, si panitia ini nyuruh duduk lagi ke kedua peserta itu. Duduk lagi. Nah, si peserta ini pun duduk. Mereka ini wajahnya juga kebingungan. Jadi 2 peserta itu seperti seolah-olah ini sempat mikir gitu loh. Kok enak banget ya di pos ini, nggak disuruh ngapa-ngapain, kok malah disuruh duduk. Padahal waktu itu kondisinya benar-benar mencekam. Si panitia ini melihat di belakang 2 peserta itu ada 2 pocong. Ini terus berdiri. Jadi pocong ini nggak ngapa-ngapain, cuma berdiri aja diem dan menatap ke arah mereka semua. Dan hampir sekitar 10 menit kejadian itu berlangsung. Mereka semua ini nggak ngomong apa-apa, suasananya sunyi, suasananya benar-benar hening. Nah, nggak lama kemudian pocong ini tiba-tiba menghilang secara tiba-tiba. Setelahnya 2 peserta itu disuruh jalan lagi kan, oleh 2 panitia itu udah jalan lagi. Nah, akhirnya jalan lagi kan. Peserta ini sambil wajahnya ini nampak kebingungan. Kemungkinan mereka ini berpikir, kenapa kok di pos ini tidak disuruh ngapa-ngapain? Padahal baru aja ada kejadian seperti itu. Nah, setelah semua cerita ini diungkapkan, beberapa dari pengalaman mereka ini diceritakan. Akhirnya salah satu dari panitia itu yang bisa dikatakan itu adalah ketua dari kegiatan tersebut mengungkapkan, ya sudah, dengan kejadian jurit malam itu ya kita jadikan pelajaran, jangan sampai ada lagi kejadian-kejadian semacam itu. Tolonglah dijaga sikapnya, dijaga kebersamaannya supaya kita ini tidak berpencar, supaya kita tetap kompak. Karena kita ini kondisinya kan ya ada di tengah hutan, tempatnya ini lembab, tempatnya kotor. Jadi tidak panitia aja, peserta juga, semuanya lah dari kita ini jangan sampai ini berpencar, jangan sampai tidak kompak. Nah, setelah mengungkapkan hal itu, mulailah mereka ini berhitung. Panitia, peserta semuanya dihitung, dan alhamdulillah pada waktu itu tidak kurang jumlahnya. Jadi semuanya ini lengkap, semua masih komplit. Akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan. Jadi perjalanan waktu itu menuju ke satu titik, yaitu satu titik yang letaknya ada di dekat air terjun kecil. Dan kebetulan di belakang lokasi air terjun kecil ini adalah desa mati yang dimaksud oleh warga sekitar. Jadi mereka ini memilih lokasi memang yang ada di sana. Nah, karena hari itu hari terakhir, harinya ini hari Minggu pagi,
Mereka berangkat ke sana. Nah, setelah sampai di sana, mereka mulai mendirikan tenda karena kegiatannya hari itu adalah bersantai. Jadi mereka mendirikan tenda di dekat dengan air terjun kecil itu, di mana posisi tenda itu nantinya mereka ini bisa lihat langsung gitu loh, pemandangan ke arah dari air terjun kecil itu. Nah, pada waktu itu ada satu teman dari Gusti, namanya ini Tati. Nah, kondisinya ini di malam hari, mereka semua ini lagi santai, mereka lagi bercanda-canda, sementara si Tati itu narik bajunya si Gusti. Gus, sambil matanya ini seperti tidak tenang. Gus, kamu lihat gak? Di atas air terjun kecil itu, kamu lihat gak? Ada nenek-nenek. Nah, Gusti itu langsung melihat kan ke arah air terjun kecil itu, karena Gusti ini tahu persis di atas air terjun kecil itu adalah lokasi di baliknya ini dari Desa Mati. Nah, menurut pengakuan Tati, dia ini melihat ada nenek-nenek. Nenek-nenek ini bongkok gitu. Jadi nenek-nenek ini bongkok gitu. Rambutnya ini putih semua, awut-awutan. Dan dia ini pakai seperti tongkat, melihat ke arah lokasi base camp dari mereka. Nah, tapi hal itu tidak dilihat sama si Gusti ini. Jadi Gusti ini tidak melihat. Tapi Tati pada waktu itu terus bilang ke Gusti, Gus, kamu nggak lihat apa Gus? Itu ada nenek-nenek Gus, lagi ngawasin kita itu, bawa tongkat, pakai tongkat dia. Dan Gusti ini terus memastikan, mana sih Tik, mana? Nggak ada itu loh, persis di atas air terjun, nggak ada apa-apa. Nah, setelahnya karena melihat Tati ini panik, dia ini ketakutan, dia ini ngajak Tati, udah yuk masuk ke tenda aja, kamu masuk ke tenda. Akhirnya Tati pun masuk ke dalam tenda. Dan setelah kejadian itu nggak ada kejadian aneh apapun. Nah, di pagi harinya rencang semua, mereka pun mandi di lokasi dekat air terjun. Mereka semua ini mandi di situ karena itu adalah hari terakhir sebelum mereka ini langsung pulang setelahnya. Setelah kegiatan mandi dan main-main di air terjun kecil itu, nantinya mereka akan packing, kemas-kemas dan langsung pulang. Nah, begitu mereka semua sedang mandi dan main-main di air terjun kecil itu, ada sesuatu yang dilihat oleh Gusti. Nah, karena suasana ini memang agak gelap, di lokasi itu tertutup pepohonan ini yang rapat, yang pohonnya ini besar, tinggi-tinggi, dan semak-semak ini belukar. Si Gusti ini melihat kalau di atas itu ada perempuan yang sedang duduk di dahan pohon. Jadi perempuan ini seperti sambil main-mainin kakinya gitu loh. Jadi kakinya ini sambil diayun-ayun, dan perempuan ini seolah-olah melihat ke arah tenda-tenda dari mereka sambil melotot gitu. Nah, disitulah Gusti ini benar-benar melihat persis. Padahal waktu itu situasinya adalah pagi hari, di mana teman-teman lagi asik bermain air di bawah air terjun kecil. Tapi yang Gusti lihat ada perempuan yang memainkan kakinya di situ. Jadi Gusti ini setelahnya ini kan langsung bilang ke teman-temannya ini, yuk teman-teman udah selesai main airnya, karena ada yang ngawasin kita. Nah, teman-teman ini kan agak kaget dan mereka ini agak takut gitu kan. Dan mereka ini percaya dengan si Gusti, yos, ayo udah. Nah, beberapa teman-temannya pun keluar dari air, mereka pun kembali ke tenda dan berkemas-kemas untuk pulang gitu kan. Nah, sementara memang nampak masih ada beberapa teman lainnya ini yang masih main-main di sekitaran dari air terjun kecil itu. Nah, karena memang jangkauannya agak jauh dari si Gusti, jadi Gusti ini nggak sempat untuk menasihati teman-teman yang ada di sana. Dia ini nggak sempat untuk menasihati yang ada di sana. Nah, ternyata pengakuan dari beberapa teman ini, si Doni itu sempat buang air kecil di area dekat dengan air terjun. Nah, waktu itu ada salah satu temannya ini yang sudah mengingatkan Doni, Don, kamu pokoknya jangan kencing di sana, kamu agak ke sana aja, kamu agak ke sana. Nah, Doni ini seolah-olah mengabaikan nasihat dari temannya. Loh, kenapa toh? Udah kamu kencingnya ke sana aja, Don, ke sana aja. Tapi Doni ini terus seperti mengabaikan. Udahlah, aku kencing di sini aja. Kenapa toh? Aku ini kebelet. Memang Doni pun mengakui wajah dari teman yang berusaha menasehatinya pada saat itu memang agak panik. Nah, temannya Doni itu mengungkapkan pada waktu itu di bawah Doni persis itu awalnya ini samar-samar, dari air ini kok nampak seperti kok ada buaya. Setelah diamati oleh temannya ini, buaya ini seperti berwarna putih, jadi seperti keluar dari semak belukar yang ada di dalam air. Nah, setelahnya buaya putih itu seolah-olah diam dan bersiap untuk menerkam. Nah, dia mengingatkan temannya itu, si Doni, Don, agak mundur Don, jangan di situ Don, udah jangan di situ. Tapi untungnya kejadian itu, siluman buaya putih ini seolah diam dan tenang di situ. Nah, nggak lama kemudian,
Doni ini pun selesai kencing, temannya ini ngingetin kan, Don, kamu ini beruntung Don, beruntung banget. Aku di sana tadi lihat ada buaya putih ada di dekat situ. Buaya ini diem gitu loh di semak-semak itu di dalam air. Untung kamu ini tidak diterkam sama buaya putih itu. Oh biasanya buaya itu kan tenang terus nerekam gitu loh. Doni ini kan wajahnya langsung kaget, nampak ketakutan. Loh, lah kenapa kamu kok gak bilang dari tadi? Loh, aku kan udah manggilin kamu dari tadi. Kamunya aja budak gak denger. Nah akhirnya selesai itu pun mereka semua ini kembali ke tenda. Mereka akhirnya berkemas-kemas, semuanya ini sudah dikemasi. Dan setelah berkemas-kemas itu mereka pun turun kembali. Dan digelarlah acara seremoni kecil-kecilan lah, seperti upacara kecil-kecilan, menyatakan bahwa acara di Klatsar ini sudah selesai. Mereka pun kembali berpamitan pada bapak-bapak sang juru kunci. Nah, bapak-bapak itu sempat tanya, gimana, ada kejadian apa? Si Gusti ini menjawab, ya ada Pak, tapi alhamdulillah lah kami semua selamat dan gak ada kekurangan satu apapun. Oh ya sudah, alhamdulillah. Kalau seperti itu alhamdulillah, jangan kapok ya untuk main-main ke sini lagi. Tempatnya kan enak untuk mengadakan camping dan kegiatan-kegiatan sejenisnya. Nah mereka ini semua tersenyum. Gusti ini dalam hatinya, ndaklah nanti pindah aja, ndak usah di sini lagi. Menurut pengakuan dari si Gusti ini. Nah akhirnya dari situlah Gusti dan teman-teman ini setelahnya berpamitan, mereka pun pulang menuju ke Pemalang. Nah ada satu catatan yang dicatat oleh Gusti, bahwa selama hidupnya Gusti ini sebelum melakukan kegiatan di Klatsar di kampusnya itu, dia memang seringkali mengalami hal-hal mistis. Tapi menurut Gusti ini, kejadian pada saat itu adalah kejadian yang paling horor yang pernah dialami oleh Gusti. Meskipun mungkin bagi beberapa teman-teman ini mungkin yang menganggap hal ini adalah hal yang biasa ya, menurut Rencang pun adalah hal yang biasa. Tapi ketika ada di lokasi itu dan ada dalam situasi itu, mungkin suasananya pasti berbeda. Dan semoga kisah ini bisa diambil hikmah dan pelajaran oleh Rencang semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Sumarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.